Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang OPEC. Sebelumnya, apa sih OPEC itu? OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah salah satu organisasi dunia yang berisikan negara-negara pengekspor minyak bumi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Indonesia pernah bergabung menjadi anggota OPEC pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 2008, Indonesia mengajukan diri untuk keluar dari organisasi tersebut karena sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak. Namun, keputusan dari anggota OPEC adalah hanya menonaktifkan Indonesia dalam sementara waktu dari keanggotaan. Indonesia kembali aktif menjadi anggota OPEC secara resmi pada tahun 2014. Lalu, pada tahun 2016, Indonesia kembali mengumumkan keluar dari OPEC lantaran itu merupakan dampak kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 5% atau sekitar 37.000 barrel per hari untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari OPEC, kita juga harus tahu apa tujuan dan fungsi OPEC diciptakan. Pertama, kita akan mengetahui apa saja tujuan OPEC. 1. Menstabilkan harga minyak di dunia. OPEC dibentuk untuk mencegah fluktuasi harga minyak yang terlalu tajam. Dengan menjaga kestabilan harga, negara produsen tidak mengalami kerugian dan negara konsumen juga tetap bisa memperoleh minyak dengan harga yang wajar. 2. Mengatur produksi minyak. Salah satu cara menjaga harga stabil adalah dengan mengatur jumlah produksi. Jika pasokan tidak banyak, harga bisa turun. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, harga bisa melonjak. OPEC berperan menyeimbangkan hal ini. 3. Menjamin pendapatan yang adil bagi anggota. Bagi negara OPEC, minyak adalah sumber pendapatan utama. OPEC memastikan setiap negara memperoleh keuntungan yang layak dari hasil ekspornya. 4. Menjamin pasokan energi yang teratur dan berkesinambungan. Negara-negara konsumen, terutama industri besar, membutuhkan minyak secara terus-menerus. OPEC berupaya menjaga agar pasokan tidak terputus. 5. Meningkatkan kerjasama antar anggota. Selain soal minyak, OPEC juga menjadi wadah solidaritas ekonomi antar negara anggotanya. Dengan kerjasama, mereka bisa lebih kuat menghadapi tantangan global. 6. Meningkatkan posisi tawar-menawar internasional. Dengan bersatu dalam OPEC, negara-negara penghasil minyak bisa lebih berpengaruh dalam menentukan harga dan kebijakan energi dunia. Setelah kita mengetahui tujuan OPEC, kita juga harus tahu apa fungsi dari OPEC. 1. Mengkoordinasikan kebijakan minyak antar anggota. OPEC berfungsi sebagai wadah agar setiap negara tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menyesuaikan kebijakan. 2. Menentukan kuota produksi minyak. OPEC menetapkan berapa banyak minyak yang boleh diproduksi tiap anggota agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan. 3. Memonitor pasar minyak dunia. OPEC terus memantau perkembangan ekonomi global, permintaan energi, dan kondisi politik yang bisa memengaruhi harga minyak. 4. Mengadakan pertemuan rutin. Negara anggota secara berkala bertemu biasanya di Wina untuk mengambil keputusan bersama mengenai kebijakan produksi dan harga minyak. 5. Melindungi kepentingan ekonomi anggota. Bagi anggota OPEC,
yang ekonominya bergantung pada minyak, OPEC memastikan pendapatan mereka tidak jatuh karena harga yang tidak stabil. 6. Menjadi forum konsultasi internasional. OPEC juga berfungsi sebagai tempat diskusi dan kerjasama bagi antar anggota maupun dengan negara non-anggota terkait isu energi dan teknologi. Setelah mengetahui tujuan dan fungsi dari OPEC, kita juga harus tahu bagaimana sejarah OPEC didirikan, seperti kapan OPEC didirikan, apa alasan OPEC didirikan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah sejarah dari OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC resmi berdiri pada 14 September 1960. Pendirian ini berlangsung di Baghdad, Irak, melalui sebuah konferensi yang mempertemukan 5 negara penghasil minyak terbesar pada masa itu. Ada Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Kelima negara ini disebut sebagai negara pelopor atau pendiri OPEC. Awal sejarah OPEC dimulai ialah pada saat industri minyak dunia pada tahun 1950-an dan awal 1960-an didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar barat yang kerap menetapkan harga minyak secara sepihak. Hal ini menyebabkan para negara-negara penghasil minyak merasa dirugikan, sehingga mereka mulai menjalin komunikasi dan kerjasama. Oleh karena itu, pertemuan di Baghdad menjadi langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya, negara-negara ini memutuskan untuk membentuk organisasi permanen yang bisa menyuarakan kepentingan mereka bersama. Setelah berdiri, OPEC perlahan mulai menarik perhatian dunia. Pada tahun 1965, markas besarnya dipindahkan ke Wiener, Austria, yang hingga kini menjadi pusat administrasi OPEC. Dan dalam beberapa dekade setelah pendiriannya, keanggotaan OPEC bertambah dengan bergabungnya negara-negara lain, seperti Qatar, Indonesia, Libya, Nigeria, dan Uni Emirat Arab, meski beberapa negara pernah keluar dan kembali lagi. Kemudian peristiwa penting dalam sejarah OPEC terjadi pada awal 1970-an, ketika organisasi ini mulai menunjukkan pengaruhnya terhadap harga minyak dunia. Meskipun krisis minyak tahun 1973 sampai 1974 sering dibahas dalam konteks peran OPEC, peristiwa itu juga menjadi bukti bahwa organisasi yang lahir di Baghdad ini telah berkembang menjadi kekuatan besar di bidang energi global. Setelah mengetahui sejarah dari OPEC, selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa hubungan Indonesia dengan OPEC. Hubungan Indonesia dengan OPEC memiliki sejarah panjang yang penuh dinamika. Indonesia pertama kali bergabung menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Keikutsertaan ini dilandasi oleh posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara. Dengan menjadi anggota, Indonesia memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan global terkait harga, produksi, serta distribusi minyak bumi. Pada masa itu, minyak merupakan komoditas vital yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional maupun dunia. Keanggotaan Indonesia di OPEC membawa banyak keuntungan pada era 1970-an hingga 1980-an. Saat itu, produksi minyak Indonesia cukup tinggi sehingga mampu menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengekspor utama. Pemasukan dari ekspor minyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur dan berbagai program pembangunan ekonomi. Namun, memasuki tahun 2000-an, produksi minyak Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, sementara kebutuhan energi di dalam negeri terus meningkat. Akibatnya, Indonesia tidak lagi menjadi pengekspor melainkan berubah status menjadi pengimpor minyak. Hal ini membuat posisi Indonesia di OPEC semakin sulit karena kebijakan pembatasan produksi yang ditetapkan OPEC tidak sejalan dengan kebutuhan energi Indonesia. Kondisi inilah yang mendorong Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2009. Pemerintah saat itu menilai bahwa keberadaan di dalam organisasi tidak lagi memberikan manfaat yang besar, bahkan justru sering menghambat pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Namun 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Indonesia kembali bergabung sebagai anggota penuh. Keputusan ini diambil dengan harapan agar Indonesia tetap memiliki pengaruh dalam forum internasional dan bisa menjalin kerjasama lebih erat dengan negara-negara penghasil minyak lainnya.
Meski begitu, keanggotaan kedua Indonesia di OPC tidak berlangsung lama. Pada tahun 2016, Indonesia kembali membekukan keanggotaannya karena kebijakan OPC menuntut pemotongan produksi minyak. Sedangkan Indonesia justru sedang berupaya meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Situasi ini sekali lagi menunjukkan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dibandingkan aturan yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Meskipun saat ini Indonesia tidak menjadi anggota aktif OPC, hubungan dengan organisasi tersebut tidak sepenuhnya terputus. Indonesia tetap menjalin komunikasi baik dengan OPC, khususnya dalam hal dialog energi global. OPC masih memiliki peranan besar dalam menjaga stabilitas harga minyak dunia, sehingga hubungan baik tetap diperlakukan. Bagi Indonesia, kerjasama dengan OPC juga penting dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga minyak serta menjaga ketahanan energi nasional. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan seperti apa hubungan Indonesia dengan OPEC. Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang apa sih peran OPEC di dunia. Yang pertama, mengatur produksi minyak. OPEC menentukan berapa banyak minyak yang boleh diproduksi oleh masing-masing negara anggotanya. Aturan ini dibuat agar pasokan minyak tidak berlebihan yang bisa menyebabkan harga jatuh atau terlalu sedikit yang bisa membuat harga melonjak tinggi. Dengan kata lain, OPEC berfungsi sebagai penyeimbang dalam pasar minyak dunia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga minyak. Harga minyak sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kalau harga minyak naik, otomatis ongkos transportasi ikut naik. Harga barang di pasar jadi lebih mahal, dan inflasi bisa terjadi. Kalau harga turun drastis, negara produsen yang bergantung pada minyak akan rugi besar. Karena itu, OPEC berusaha menjaga harga minyak agar tetap stabil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang ketiga, melindungi kepentingan ekonomi negara anggota. Sebagian besar anggota OPEC seperti Arab Saudi, Irak, Nigeria, dan Venezuela sangat bergantung pada pendapatan dari minyak. Ekonomi mereka bisa goyah jika harga minyaknya tidak stabil. Dengan adanya OPEC, mereka bisa bekerja sama untuk menjaga agar pendapatan negara tetap aman dan bisa dipakai untuk pembangunan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi ekonomi dan politik global. Keputusan OPEC punya dampak yang sangat luas. Misalnya, jika OPEC memutuskan mengurangi produksi, harga minyak dunia bisa langsung naik. Hal ini akan mempengaruhi harga bahan bakar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bukan hanya ekonomi, keputusan OPEC juga sering berdampak pada politik. Contoh nyatanya adalah krisis minyak tahun 1973, ketika OPEC melakukan embargo minyak terhadap negara-negara barat. Akibatnya, banyak negara mengalami kekurangan energi, harga melonjak, dan hubungan politik internasional ikut tegang. Yang kelima, pemain utama dalam energi global. Meskipun sekarang dunia mulai bergerak menuju energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, minyak masih menjadi sumber energi utama. OPEC tetap memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan energi dunia. Bahkan, dalam pembahasan transisi energi, OPEC punya posisi tawar tinggi untuk memastikan kepentingan negara produsen minyak tetap diperhitungkan. Kesimpulannya, OPEC adalah pengendali utama pasar minyak dunia. Perannya mencangkup mengatur produksi, menjaga kestabilan harga, melindungi ekonomi negara anggota, serta memengaruhi ekonomi dan politik global. Setelah kita mengetahui peran OPEC di dunia, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja dampak positif dan juga dampak negatif dari OPEC. Yang pertama, kita akan mengetahui apa saja dampak positif dari OPEC. Menstabilkan harga minyak di pasar global. Sebagai kelompok produsen minyak terbesar, OPEC memiliki kemampuan untuk menyesuaikan jumlah pasokan minyak yang masuk ke pasar internasional. Ketika harga minyak terlihat akan jatuh terlalu rendah, OPEC dapat mengurangi produksi untuk menahan laju penurunan harga. Sebaliknya, jika harga terlalu melonjak tinggi, mereka dapat meningkatkan produksi untuk meredam kenaikan harga tersebut. Yang kedua,
menjamin keamanan pasokan energi, terutama dalam situasi krisis. OPEC memiliki cadangan minyak dan kapasitas produksi yang sangat besar. Dalam keadaan darurat, seperti terjadinya konflik geopolitik atau bencana alam yang mengganggu produksi minyak di suatu wilayah, OPEC seringkali dapat meningkatkan produksinya untuk mengisi kekosongan pasokan yang terjadi. Tindakan ini membantu mencegah kelangkaan minyak yang bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi dan transportasi global. Setelah kita mengetahui dampak positif dari OPEC, ternyata OPEC juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, berpotensi memicu guncangan ekonomi melalui keputusan politiknya. Kekuatan OPEC untuk menentukan harga dan pasokan minyak dapat menjadi alat politik. Sejarah mencatat pada embargo minyak pada tahun 1973, keputusan OPEC untuk membatasi ekspor secara tiba-tiba dapat menyebabkan kenaikan harga minyak yang drastis. Kenaikan ini memicu inflasi yang sangat tinggi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi dan kerentanan ekonomi. Banyak negara, khususnya negara-negara industri, telah membangun perekonomian mereka dengan dasar konsumsi minyak yang besar. Ketergantungan ini membuat kesehatan ekonomi mereka sangat sensitif terhadap keputusan yang dibuat OPEC. Sekarang, kalian sudah tahu kan seperti apa OPEC itu? Sekian materi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton.